Ketika kita fahami tentang ayat perintah melaksanakan puasa Ramadan, itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Yang enggak iman enggak dipanggil. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai, gitu. Karena enggak beriman. Lah makanya di dalam bulan Ramadan itu kondisi umat itu dibagi menjadi tiga. Ada yang memang betul-betul beriman, dia betul-betul meyakini tentang Ramadan sehingga Ramadan itu dilakukan dengan sebetul-betulnya, sebenar-benarnya dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya, sehingga terucap di dalam lafadz mulutnya alhamdulillah bertemu kembali dengan Ramadan, sehingga dia berazam, dia bertekad untuk apa? Yaitu untuk memanfaatkan Ramadan yang tahun ini masih diberikan kepadanya. Sebab apa? Dia berpikir mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Makanya para ulama kalau kepengen ibadahnya itu betul-betul baik, betul-betul dimanfaatkan, mempunyai sebuah persepsi bahwa ini Ramadan terakhir, seolah-olah tidak akan memenuhi mendapatkan Ramadan yang akan datang. Sehingga apa? Betul-betul beliau laksanakan dengan penuh semangat, dengan penuh ibadah yang luar biasa. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua ya setengah-setengah imannya. Yes, menganggap bahwa Ramadan itu ya biasa, tiap tahun ya ada, waktunya traweh ya traweh, kadang ya enggak traweh. Namanya apa? Setengah. Lo yang ketiga yang lebih parah, apa? Ramadan enggak disenengin, sampai bahkan itu nekat jalan itu sambil ngerokok saenak udele dhewe. Nah, itu enggak menghormati yang puasa, walaupun yang puasa itu nggak minta dihormati, karep-karepmu dosa kowe sing nanggung, kan gitu. Nah, tetapi itulah kondisi keadaan ketika Ramadan datang, manusia dibagi menjadi tiga. Nah, di dalam akhir ayat ini endingnya adalah la'allakum tattaqun, ada sebuah kata la'allakum yang artinya adalah supaya, ada sebuah pengharapan. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan pengharapan supaya kamu lulus ujian, supaya kamu menjadi orang yang sukses. Loh, kalau bicara tentang la'allakum, ada kalanya orang itu berhasil, ada kalanya orang itu tidak berhasil. Karena apa? Kalimatnya adalah la'allakum, supaya kamu berhasil, supaya kamu sukses, supaya kamu lulus. Ada kalanya anak sekolah nggak lulus, ada kalanya anak sekolah yang lulus. Inilah Ramadan yang akhir ayat ini bunyi la'allakum tattaqun. Maka ketika di luar Ramadan, ada kalanya ketika di bulan Ramadan sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian sholat jamaahnya rajin, loh keluar dari bulan Ramadan hilang semua. Itu menandakan keberhasilan Ramadan tidak tercapai. Berarti apa? La'allakumnya tidak lulus. Supaya lulus, supaya berhasil, ternyata yaitu tadi harapannya tidak tercapai. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, sehingga ketika nanti di luar bulan Ramadan kita tetap bisa istiqomah seperti apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Insya Allah. Usaha ngomong itu penak, termasuk yang ngomong ini penak nih ngomong ya. Tapi apa? Menjalankannya subhanallah. Namanya istiqomah itu sulitnya minta ampun. Apa istiqomah itu? Napa Pak istiqomah? Bukan istri 3 dikontrakkan rumah. Istiqomah itu menjalankan secara kontinu. Nanti disalah katakan istri 3 dikontrakkan rumah. Ya Allah.
Nggih, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberhasilan. Nggih, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Ramadan, fadilahnya banyak. Dari awal mungkin kita sudah diberikan ceramah oleh mubalek-mubalek kita tentang fadilah. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan fadilahnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna fi Ramadana kullaha syahri Ramadan. Andaikan umatku itu tahu tentang apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, andaikan umatku itu tahu tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna kullaha Ramadan, mesti dia akan minta selama 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan semua. Masalahnya kita ini nggak tahu, tidak ditampakkan. Makanya disinilah Allah tidak menampakkan fadilah Ramadan itu adalah mengukur terhadap keimanan kita yang berawal dari ya ayyuhalladzina amanu tadi. Nah, lalu apa keutamaannya Ramadan itu? Yang pertama kata Rasulullah, li'annal hasanatu fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu di dalamnya kebaikan-kebaikan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di bulan Ramadan itu kita cari orang baik itu mudah. Di luar bulan Ramadan ada orang yang tidak baik, di bulan Ramadan jadi baik. Kenapa? Karena dia faham betul bahwa di dalam bulan Ramadan kebaikan yang kita lakukan mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan itu kita ketemu sama orang yang kikir, pewelitnya minta ampun. Lo di bulan Ramadan, Masya Allah, loman, dermawan orang. Makanya kesempatan di bulan Ramadan ini takmir masjid mengumumkan insya Allah kita akan mengatapi masjid. Wah, kenapa? Yakin mengetuk hati daripada jenengan semuanya itu memiliki sifat yang baik, yaitu sifat dermawan ketika di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu monggo, ayo kita angkat bareng-bareng masjid ini. Bukan diangkat gini ya, maksudnya dibiayai. Siapa lagi kalau tidak bukan kita sebagai jamaahnya. Maka kesempatan, kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan maka dia akan dibuku sebagai ibadah wajib atau ibadah fardu. Maka yakinlah, matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah itu sama seperti dia itu menanam 1 biji, yang dari 1 biji itu kemudian tumbuh. Ketika tumbuh akan memiliki cabang sebanyak 7, setiap cabangnya memiliki biji 100. Berarti kata Al-Quran ini Allah yang berfirman, ini adalah Allah, tinggal kita yakin apa tidak. Artinya kalau kita itu menanam 1 biji itu tumbuh kemudian menjadi tumbuhan yang memiliki cabang 7, setiap tabangnya memiliki buah yaitu 100. Berarti 100 dikali 7 sama dengan 700. Ini adalah hitung-hitungannya Allah. 1 sama dengan 700. Kalau jenengan naruh di sini 100.000, berarti berapa? Jenengan hitung. 100.000 dijadikan dikali 700. Wis sampeyan hitung dhewe. Nek aku dikon ngitung nggak selesai enggak. Wis, yang penting ini. Nah, oleh karena itu monggo, mari
kita bantu masjid kita ini agar segera terselesaikan pembangunannya, sehingga kita yang ada di jamaah sini nempatinya punnya nyaman, hutan nggak kehujanan. Ini kalau hujan gerimis itu mudah netes. Nah, nanti kena karpet, karpetnya jadi bau, masya Allah. Wis mudah-mudahan ini kena titik gitu. Ini yang pertama. Sesungguhnya kebaikan itu dikumpulkan di bulan Ramadan. Yang kedua, wa ta'atu makbulatun, ketaatan kita itu diterima oleh Allah. Salat jenengan, tarawih jenengan, yang penting lillahi ta'ala, itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janjinya Allah melalui Rasulullah. Wa ta'atu makbulatun, ketaatan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah wadda'awatu mustajabatun, doa ketika di bulan Ramadan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan terjadi perang Badar. Berapa jumlah antara pasukan kafir dengan pasukan muslim? Pasukan muslim hanya 300, pasukan kafir Quraisy dari Mekah jumlahnya 1000. Tetapi Allah memenangkan. Kenapa? Karena doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu adalah di bulan Ramadan. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, menangkan perang ini ya Allah. Hamba takut kalau seandainya perang ini tidak menang, maka saya khawatir tidak akan ada manusia yang menyembahmu ya Allah. Agak didemo sama Nabi Muhammad Allah, dipaksa. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, monggo berdoa, paksa, minta sama Allah sampai apa? Bila perlu nangis-nangis, khususnya yang bujang-bujang dan dudorondo gitu. Minta sama Allah yang sungguh-sungguh, takmirnya termasuk. minta sama Allah, ya Allah, kapan saya ini dipertemukan ya Allah? Hidup saya sudah nggak tenang ya Allah. Yakin saya orang yang sendiri itu nggak akan tenang. Loh, kurang apa Nabi Adam alaihissalam di surga? Oh, Nabi Adam di surga kepingin apapun itu keturutan, minta apapun dituruti, tapi karena nggak ada istrinya nggak tenang Nabi Adam. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah beri aku istri. Akhirnya diambil dari tulang rusuknya, wujudlah yang namanya Ibu Hawa. Tenang akhirnya setelah menikah. Maka yang belum menikah pasti nggak tenang. Lah pertanyaannya, kalau ada bapak-bapak sudah nikah kok nggak tenang, masih nggak tenang, berarti mau nikah lagi. Angel wisan. Wis sakmene ae lek. Nggih, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nggih, yang penting ayo mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini, karena Ramadan adalah kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa minta sama Allah, maka mintalah kepada Allah ya. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.